Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Robert Way. Pada pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai anggur baru di dalam hati yang baru. Anggur baru di dalam hati yang baru. Firman ini terambil di dalam Matius 9 ayat 16-17. Kalau saudara nanti membaca Bible atau saudara membuka Alkitab, saudara bisa lihat di situ dalam Matius 9. Saya bacakan saja di ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang percuma. Dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan demikian terpilihlah kedua-duanya. Jadi anggur yang baru disimpan di dalam kantong yang baru, kantong kulit yang baru. Karena apa? Akan terpelihara kedua-duanya, saudara. Karena kalau saudara lihat, kalau kantong yang tua itu saudara paksakan masuk anggur yang baru, maka kantong yang tua itu pasti akan koyak dan anggur akan terbuang percuma, saudara. Namun sebelum kita beranjak lebih jauh, sebenarnya firman Tuhan ini berbicara mengenai, kalau kita lihat di dalam perikopnya itu, hal berpuasa. Jadi pada saat itu sekumpulan murid-murid Yohanes mempertanyakan mengenai kegiatan keagamaan, terutama masalah puasa kepada Yesus. Dia mengatakan begini, mengapa kami dan orang-orang Farisi itu berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Demikian pertanyaan daripada si murid-murid Yohanes. Dan Yesus menjawab, selama masih ada mempelai laki-laki, maka sahabat mempelai laki-laki itu tidak akan dapat berpuasa atau berduka cita. Karena kalau saudara lihat, pada saat dulu, saudara, zaman dulu, orang berpuasa itu nampak secara lahiriah. Mereka bermuram, mukanya bermuram, wajahnya, kemudian menggosok wajahnya dengan abu dan sebagainya, menggosok seluruh tubuhnya dengan abu. Sehingga orang lain melihat, oh, bahwa orang ini berpuasa. Nah, Yesus mengatakan ada saatnya, akan ada waktunya jika mempelai laki-laki itu diambil, maka baru mereka akan berpuasa. Sebenarnya yang Tuhan Yesus tekankan ini adalah hidup keagamaan yang bukan hanya secara fisik kelihatan dapat dilihat orang, tetapi lebih daripada itu, yaitu apa? Kehidupan rohani. Bagaimana kehidupan rohani mereka? Kehidupan rohani orang-orang pada saat itu yang benar-benar mentaati hukum Taurat, hukum firman Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya kelihatan fisik saja. Oleh karena itu, saudara, sebenarnya di dalam Yesaya, saudara bisa baca di situ, saudara. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Itu sebenarnya Allah sudah memberitahukan bahwa puasa yang Allah inginkan itu sebenarnya ini loh. Bukan hanya secara fisik kelihatan. It's okay itu bagus-bagus saja, secara fisik it's okay. Tetapi yang lebih daripada itu adalah hal-hal ini yang harus kita kerjakan, hal-hal rohani yang sangat bermanfaat bagi kerohanian kita, saudara. Pertumbuhan roh kita, saudara. Jadi begini, Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan demikian bunyinya. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memperdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah belahkan, ayat 7 ya, supaya engkau memecah belah roti bagi orang-orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang-orang miskin tak punya rumah, apabila engkau melihat orang telanjang, memberi mereka pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi hal itu sebenarnya, saudara, yang Allah inginkan itu bukan hanya
ketaatan secara fisik sehingga bisa dilihat orang, dipuji orang. Bukankah Tuhan mengatakan, kalau engkau berpuasa, hendaklah engkau tidak bermuram hati. Karena kalau engkau bermuram hati, engkau sudah mendapatkan upahnya. Apa itu upahnya? Pujian daripada orang-orang yang melihat saudara berpuasa. Tapi Allah ingin lebih daripada itu, saudara. Bukannya tidak boleh berpuasa. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita tidak boleh berpuasa. Tidak. Tetapi Tuhan inginkan ada puasa secara hati. Puasa secara hati. Itu yang lebih penting, saudara. Itu yang lebih penting bagi Tuhan. Apa itu? Yaitu tadi, bagi roti bagi orang lapar. Terus apalagi mereka yang tidak punya pakaian, mereka yang telanjang, beri mereka pakaian. Artinya apa? Membagikan sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang-orang sangat memerlukan. Itulah puasa yang lebih sangat berarti di hadapan Tuhan, saudara. Itulah puasa yang namanya puasa secara hati, secara rohani. Bukan hanya secara fisik, sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi puasalah, sunatlah hatimu. Hati, saudara, yang paling penting itu. Dalam puasa itu bukan fisik, bukan wajah yang kelihatan, tetapi justru menonjolkan hati yang tidak kelihatan. Amin. Itulah, saudara, sebenarnya yang Tuhan inginkan. Nah, kembali lagi kita mengenai anggur yang baru. Jadi anggur yang baru, sini Tuhan janjikan. Nanti pada saatnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid Yohanes tersebut. Akan tiba saatnya ketika mempelai laki-laki itu diambil, mereka akan berpuasa. Artinya apa? Ini adalah anggur yang baru yang Tuhan janjikan, saudara. Anggur yang baru bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani. Saudara, sangat keliru kalau saudara mengartikan bahwa anggur yang baru itu adalah berkat-berkat jasmani yang baru yang Tuhan curahkan. Itu hanya bonus, saudara. Tapi lebih daripada itu, disinilah Tuhan Yesus, dia mengatakan pada saatnya nanti ketika mempelai laki-laki diambil. Artinya ketika Yesus sudah dipermuliakan oleh Tuhan, maka Allah menjanjikan, Yesus menjanjikan juga Roh Kudus sebagai anggur yang baru yang akan mengisi hati kita. Hati kita adalah kantong kulit untuk anggur yang baru. Amin. Paham ya, saudara? Jadi ketika Roh Kudus zaman kasih karunia itu berlaku, saudara, saat ini juga, seperti saat ini juga. Hukum kasih karunia, hukum Taurat sudah digenapi. Saudara, yang tadi saya katakan berpuasa secara fisik, tapi pada zaman ini, kasih karunia ini, berpuasa secara roh itu adalah yang paling penting. Hati yang selalu dibaharui, hati yang selalu dibaharui hari lepas hari. Amin, saudara. Jadi kantong kulit yang baru saudara harus siapkan. Saudara harus siapkan di dalam Yohanes, karena anggur yang baru sedang dicurahkan Allah pada akhir zaman ini dengan luar biasa. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Firman Tuhan, bukankah Yesus sudah mengingatkan, saudara? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, saudara. Jadi Roh Kudus itu pada saat itu belum datang. Jadi Tuhan menjanjikan pada saat mempelai itu diambil, pada saat itulah mereka berpuasa secara rohani, bukan secara harfiah. Roh Kudus memperbaharui semua hukum-hukum Taurat, saudara. Menggenapi semua hukum-hukum Taurat dengan hukum kasih karunia ini, saudara. Amin. Jadi Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani, tetapi lebih daripada itu, saudara. Lebih daripada itu, saudara. Perkirakan, saudara, pikirkan. Apa itu? Yaitu sebuah kuasa, a
power, a power, saudara. Sebuah kuasa di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi kuasa, saudara, ketika kita menerima Yesus, maka kita artinya hati kita diperbarui, kita siap menerima pencurahan Roh Kudus, saudara. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, maka kuasa, power of God, kuasa ilahi, saudara, itu akan turun di dalam kehidupan kita. Wow, dahsyat, men. Apa itu kuasa? Banyak sekali, saudara. Kalau kuasa ilahi menyertai saudara, maka hal-hal supranatural saudara bisa kerjakan. Amin. Bukan hanya membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, saudara. Itulah kuasa daripada Roh Kudus, roh yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi, oleh karena itu, saudara, karena ini kita sekarang adalah zaman kasih karunia di mana Roh Kudus dicurahkan, maka hukum-hukum Taurat, perintah-perintah Taurat secara fisik, yang kebanyakan secara fisik, saudara, itu kita akan gantikan dengan perintah-perintah Tuhan yang kita lakukan secara roh kita yang melayani, roh kita yang diperbarui, roh kita yang melayani Tuhan, saudara. Oleh karena itulah, saudara, ini hubungannya, saudara. Oleh karena itulah, pelayanan kita saat ini, saudara, setelah zaman kasih karunia ini, di zaman kasih karunia ini, pelayanan kita bukan lagi pelayanan seperti Musa, tapi secara fisik, saudara, secara fisik semuanya ditampilkan, secara visual semuanya ditampilkan. Tapi lebih daripada roh. Oleh karena itulah pelayanan kita saat ini dinamakan pelayanan roh, saudara. Amin. Pelayanan perjanjian baru atau pelayanan roh. Kalau saudara bisa baca di dalam 2 Korintus 3. Nanti ayat 3 sampai 8, saudara. Saya akan bacakan ayat 3-nya saja. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, seperti Musa pada saat itu, 10 perintah Allah ditulis dalam loh-loh batu, tetapi sekarang Tuhan atau Allah menuliskan semua perintahnya di dalam loh-loh daging kita, yaitu di dalam hati kita manusia. Tuhan tidak lagi, saudara, menuliskan di atas batu, loh-loh batu seperti zaman Musa. Tetapi Tuhan menuliskan semua perintahnya, semua firman-Nya di dalam loh-loh daging kita, yaitu hati kita. Amin. Amin. Oleh karena itulah pelayanan kita sekarang adalah pelayanan roh. Roh yang memegang peranan penting, saudara. Jadi itu yang harus kita pahami saat ini, saudara. Mengapa anggur yang baru itu perlu namanya kantong kulit yang baru? Kantong kulit berbicara hati kita, saudara. Hati kita, hati yang mana? Hati yang mana? Yaitu hati yang setelah mau menerima Yesus, kemudian mau membuka diri untuk diperbaharui hari lepas hari oleh Roh Kudus. Sehingga kuasa yang kita terima di dalam hidup kita tidak akan terbuang percuma, karena kita sudah menyiapkan kantong kulit yang baru, anggur yang baru, kuasa yang baru dari Allah. Tuhan telah berikan kepada kita, kepada setiap kita yang memiliki, yang menyiapkan kantong kulit yang baru, yang tidak lain adalah hati yang baru. Haleluya, saudara. Itulah mengapa anggur yang baru itu hanya untuk kantong kulit yang baru. Anggur yang baru itu hanya untuk hati yang baru. Haleluya, saudara. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kita pemahaman
pencerahan kepada kita semuanya. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi, Tuhan memberkati.